Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia dari kelas reguler B, ingin menjelaskan level kognitif C1, C2, dan C3. Terdahulu saya ingin menjelaskan apa itu level kognitif. Nah, level kognitif ini merupakan kemampuan peserta didik secara individual maupun secara kelompok yang dijabarkan dengan 3 kognitif. Ya, di sini yang pertama ada C1, C2, dan C3. Nah, di mana C1 ini mengingat. Kemudian ada 2 bagian, yaitu memahami dan mengingat ulang atau mengingat kembali. Nah, pertama ini ada memahami atau mengenali. Nah, proses memahami ini merupakan proses untuk mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk dibandingkan dengan informasi yang baru saja diterima. Nah, dalam memahami ini atau mengenali, peserta didik mencari suatu informasi yang mirip dengan informasi yang baru mereka terima dari guru. Nah, jika peserta menerima informasi baru, mereka akan menentukan apakah informasi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya atau tidak yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua itu mengingat ulang atau mengingat kembali. Nah, mengingat kembali ini proses mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dalam memori jangka panjang. Contohnya seperti berupa pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, dalam mengingat ulang atau mengingat kembali ini, siswa akan mencari informasi dan membawa informasi ini untuk diproses. Nah, kemudian ada C2 memahami. Nah, pada C2 memahami ini ada beberapa bagian, yaitu ada menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika tujuan utama pembelajaran adalah menumbuhkan kemampuan retensi fokus, itu ialah mengingat. Nah, yang pertama itu menafsirkan. Nah, menafsirkan ini proses ketika peserta didik dapat mengubah informasi dari bentuk ke satu ke bentuk yang lain. Nah, menafsirkan ini berupa seperti pengubahan kata jadi kata-kata lain. Nah, seperti misalnya gambar dari kata-kata jadi gambar, atau kata-kata jadi angka, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada mengklasifikasikan. Nah, mengklasifikasikan ini proses kognitif yang apabila itu proses ketika peserta didik mengetahui pelajaran, misalnya suatu contoh yang diberikan seorang guru. Ini termasuk misalnya konsep atau prinsip. Nah, mengklasifikasikan ini melibatkan proses atau mendeteksi ciri-ciri atau pola-pola yang sesuai dengan contoh dan konsep yang diberikan oleh guru. Nah, mengklasifikasikan ini proses kognitif yang melengkapi proses seperti mencontohkan. Kemudian jika mencontohkan dimulai dengan konsep atau prinsip umum dan mengharuskan peserta didik menemukan contoh tertentu, maka mengklasifikasikan ini dimulai dengan contoh dan mewajibkan peserta untuk menemukan konsep prinsip umum. Kemudian ada merangkum. Proses kognitif merangkum ini proses yang terjadi pada peserta didik yang mempresentasikan satu kalimat atau mempresentasikan informasi yang diterima dari seorang guru. Nah, merangkum ini melibatkan proses seperti membuat ringkasan informasi, misalnya makna suatu adegan drama. Nah, pada proses merangkum ini
siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan kepada guru. Nah, yang selanjutnya itu yaitu menyimpulkan. Nah, proses kognitif menyimpulkan ini proses untuk menemukan pola dalam sejumlah contoh. Nah, proses menyimpulkan ini terjadi ketika peserta didik dapat mengabstrasikan sebuah konsep atau menerangkan contoh-contoh dengan mencermati ciri-ciri setiap contoh yang diberikan. Misalnya ketika siswa diberi angka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, ini mereka memerhatikan nilai numerik di setiap digit. Kemudian mereka juga dapat membedakan pola dalam susunan angka tersebut. Seperti setelah setelah dua angka pertama, dan setiap angka itu merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Nah, proses menyimpulkan ini melibatkan proses kognitif membandingkan seluruh contohnya. Kemudian ada membandingkan. Nah, proses membandingkan ini proses kognitif yang melibatkan proses untuk mendeteksi perbedaan antara dua atau lebih peristiwa atau situasi, seperti menemukan suatu peristiwa terkenal. Misalnya info berita dari TV, berita dari TV. Nah, membandingkan ini meliputi pencarian korespondensasi satu-satu antara elemen-elemen dan pola-pola pada satu objek peristiwa atau ide, dan elemen-elemen dan pola-pola pada satu objek peristiwa atau ide lainnya. Nah, jika kita menggunakan proses menyimpulkan ini, ketika kita menggunakan proses kognitif menyimpulkan ini, misalnya mengabstrasikan suatu kaidah dari suatu yang familiar dan mengimplementasikannya. Misalnya menerapkan kaidah situasi yang kurang familiar. Nah, membandingkan dapat mendukung penalaran dengan analogi. Nah, kemudian ada menjelaskan. Nah, proses kognitif menjelaskan ini proses ketika peserta didik dapat membuat dan menggunakan model-model dalam sebuah sistem. Nah, model ini dapat diturunkan dari teori atau didasarkan pada hasil pengalaman pada informasi tersebut. Nah, penjelasan yang lengkap itu melibatkan proses membuat sistem atau setiap peristiwa yang penting dalam rangkaian peristiwa, dan proses ini menggunakan model untuk menentukan bagaimana perubahan pada satu bagian dalam sistem menjadi sebuah peristiwa. Kemudian ada C3, yaitu mengklasifikasikan. Nah, ada di sini saya menjelaskan dua, itu ada mengeksekusi dan mengimplementasikan. Nah, dalam proses kognitif mengaplikasikan ini melibatkan penggunaan prosedur-prosedur tertentu untuk mengajarkan soal latihan atau menyelesaikan masalah yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, mengeksekusi ini peserta didik akan menerapkan prosedur ketika menghadapi tugas yang sudah familiar, misalnya soal latihan. Nah, mengeksekusi ini lebih sering digunakan dengan penggunaan keterampilan atau teknik dan metode yang diberikan. Nah, keterampilan ini memiliki dua sifat dengan proses mengeksekusi. Nah, pertama itu keterampilan dan algoritma yang berisikan rangkaian langkah yang jamaknya harus didahului dengan urutan yang tetap. Nah, kedua, ketika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan benar, hasilnya adalah jawaban yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian yang kedua ada mengimplementasikan. Nah, proses kognitif mengimplementasikan ini terjadi saat peserta didik memilih dan menggunakan sebuah langkah kerja untuk menyelesaikan tugas. Nah, lantaran dituntut untuk memilih
Peserta didik harus memahami jenis masalahnya dan alternatif langkah kerja yang tersedia. Maka itu level mengimplementasikan itu terjadi bersama kategori-kategori proses kognitif lain seperti memahami dan mencipta. Seperti itu. Di tengah-tengah proses mengaplikasikan, prosedurnya dapat dimodifikasi sebelum diimplementasikan. Nah, pada akhirnya proses mengimplementasikan ini tidak ada pengetahuan prosedural yang perlu dimodifikasi. Prosedurnya harus dibuat dari pengetahuan konseptual dengan bantuan teori, model atau struktur. Meskipun mengaplikasikan sangat terkait dengan pengetahuan prosedural, sebagian proses kognitif dalam kategori mengaplikasikan terdapat beberapa proses mengimplementasikan yang menerapkan pengetahuan konseptual. Seperti itu. Itulah penjelasan dari saya tentang level kognitif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.